Shalom, selamat pagi, Oma, Opa, Opung Doli, Opung Boru. Apa kabar? Bagaimana di rumah semua sehat-sehat? Salam, saya sehat. Saya mau mengikuti ibadah lansia. Shalom, puji Tuhan, kami sehat, siap ikut ibadah PKLU. Selamat beribadah. Bapak Ibu, Oma Opa, Opung Doli, Opung Boru, saat ini hati kita penuh dengan syukur terhadap Tuhan. Dengan setia, Tuhan telah memelihara, menjaga dan menuntun kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Karena itu di masa stay at home, di hari ini, dengan penuh syukur, marilah kita sembah serta hormat dan naikkan pujian kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Allah Bapa di sorga, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Terimalah pujian syukur kami kepadamu. Marilah bersama-sama kita memuji Tuhan dengan melakukan Gita Bakti 22. Mari kita berdoa. Ya Allah di surga, pagi hari ini kami sebagai kaum lanjut usia datang berkumpul dan berhimpun bersama untuk menaikkan pujian kepadamu. Memuji Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami rindu berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu, dan kami akan menaikkan permohonan kami melalui doa. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Mari kita bermazmur. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Alangkah melimpahnya kebaikan yang Kau sediakan bagi orang yang takut akan Engkau. Terpujilah Allah sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Firman Tuhan akan kita dengarkan. Mari kita satu dalam doa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan berfirman kepada kami melalui hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk dapat memberitakan pengajaran firman-Mu agar hidup kami semakin bertambah dalam pengetahuan iman dan belajar setia dan taat kepadamu. Kami siap mendengar
Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, "Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma Opa, Opung Doli, Opung Boru yang dikasih Tuhan, masa-masa sekarang kita merasakan bagaimana pandemi COVID-19 ini sungguh luar biasa pengaruhnya. Bayangkan karena virus ini, berbagai kegiatan harus kita tinggalkan. Yang kantor harus berada di rumah. Yang sekolah juga harus berada di rumah. Bahkan virus ini mendatangkan banyak orang yang sakit. Rumah sakit menjadi penuh. Membuat repot para medis. Bahkan pemerintah juga harus turun tangan. Bukan hanya di negara kita, tetapi juga hampir di seluruh belahan bumi ini. Ya, situasi ini seolah-olah mendatangkan suasana yang mencekam, yang menakutkan. Seolah-olah kehidupan kita rasakan lumpuh dan mati. Kita menjadi bosan di rumah. Kita tidak bergairah. Nah, dalam situasi-situasi dan keadaan seperti ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita lewat penglihatan Nabi Yehezkiel. Ia melihat tulang-tulang yang telah mati dihidupkan kembali oleh Allah. Hal ini mau menggambarkan kepada kita bahwa berbagai suasana-suasana suram yang mencekam, hal yang menggambarkan tentang kematian, oleh kuasa dan kebesaran Allah akan dihidupkan kembali. Gairah yang hilang akan dibuat bergairah kembali. Semangat yang patah akan berganti dengan semangat baru yang meluap kembali. Rasa kecewa akan berganti dengan suasana sukacita. Ya, memang ketika kita menghadapi masa COVID-19 ini, menggambarkan tentang suasana yang mencekam. Masih ingat, sangat mencekam ketika Yesus harus mati di kayu salib, dikuburkan. Tapi ingat pada hari yang ketiga ia bangkit.
Allah menghidupkan kembali dari kematian. Karena itu menjalani Paskah itu berarti berbagai suasana-suasana yang kelam, yang mencekam, yang mematikan. Ingat, kuasa kebangkitan Kristus akan bekerja menghidupkan kita kembali. Karena itu jangan takut, jangan resah, jangan gelisah. Kuasa kebangkitan Kristus akan kita nikmati dan alami. Kita akan dibangkitkan dari suasana stay at home ini. Selamat menanti pembebasan Tuhan. Tuhan menghidupkan kita kembali. Tuhan memberkati. Amin. Oma opa, opung doli, opung boru, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini bagi kehidupan kami, agar kami semakin sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya senantiasa akan Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Di hari kami masih menjalani stay at home, kami yang berusia lanjut yang rentan dengan wabah penyakit virus COVID-19 ini. Lindungilah kami Tuhan, anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan. Berikanlah kekuatan imun tubuh bagi tubuh kami ini, sehingga kami dijauhkan dari ancaman virus yang menakutkan ini. Tuhan, kami sebagai kaum lanjut usia, mampukanlah kami untuk senantiasa memotivasi anak-anak dan cucu-cucu kami untuk terus berpengharapan, beriman, dan percaya kepada Tuhan di masa-masa stay at home ini. Mampukan kami menasehati dan mendorong semangat anak-anak kami yang mereka letih dan lesu. Mereka mengalami kebosanan oleh karena masa-masa harus diam di rumah. Jadikan kami saluran berkat bagi anak-anak dan cucu-cucu, bahkan cicit-cicit kami Tuhan. Pakailah kami sebagai orang tua yang senantiasa menunjukkan sikap pengharapan yang kokoh, yang kuat terhadap kasih dan kuasa Tuhan dalam hari-hari hidup ini. Bagi kaum lanjut usia yang sakit, kami doakan, anugerahkanlah kesembuhan. Bagi mereka yang masih penuh dengan pikiran dan pergumulan, memikirkan tentang anaknya, cucunya, bahkan cicitnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berikanlah ketenangan, berikanlah kekuatan baru, bahkan bangkitkanlah pengharapan bahwa Tuhan senantiasa akan berkarya dalam kehidupan keluarganya, sehingga dapat kuat menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami,
Berkatilah pemimpin-pemimpin negeri kami di tengah-tengah menahan laju COVID-19 ini. Seluruh instansi yang terlibat, para relawan, TNI dan Polri, bahkan para medis, para dokter juru rawat, yang bekerja keras untuk dapat mengobati dan melayani mereka yang sakit. Tuhan, lihatlah keberadaan mereka, lindungilah mereka, sertailah mereka, dan jagalah mereka Tuhan. Dan mampukanlah kami sebagai suatu bangsa untuk dapat melampaui wabah COVID-19 ini. Kami merindukan suasana normal kembali. Karena itu Tuhan, kehendak-Mu-lah yang Kau nyatakan agar masa-masa stay at home ini boleh berakhir dan kami boleh berhimpun dan berkumpul kembali. Kami berdoa ya Allah bagi para pasien ODP, PDP yang positif kena COVID-19. Bahkan mereka OTG, Tuhan kasihanilah mereka, sembuhkanlah mereka. Begitu juga kami berdoa ya Allah bagi dunia ini dalam upaya menahan laju COVID-19. Lewat berkat-Mu Engkau mampukan seluruh dunia ini boleh dibebaskan dari wabah COVID-19 ini. Karena itu berkatilah pemerintahan yang ada di setiap bangsa, teristimewa bangsa dan negeri kami. Baik yang duduk dalam badan eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri. Gereja-gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini kami doakan. Berkatilah gereja-gereja-Mu agar terus dimampukan melayani warga jemaat yang ada di rumah. Teristimewa Mupel Sumut Aceh. Jemaat-jemaat GPIB 14 jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh ini. Para presbiter, para pelayan firman dan sakramen yang ada. Bahkan unit-unit misioner yang ada. Karyawan kantor, anggota BPPJ, mereka semua yang senantiasa terlibat dalam pelayanan, mampukan mereka terus untuk melayani, walaupun masa-masa diam di rumah masih berlangsung. Lihatlah juga ya Allah, orang-orang yang dengan sukacita membagi dan memberi berkat-Nya bagi orang-orang yang berkekurangan di masa-masa stay at home ini. Hati yang memberi, Tuhan mau berkati. Dan biarlah berkat Tuhan semakin melimpah atas kehidupan keluarganya. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk aktivitas kami dalam menjalani hari hidup dalam masa stay at home ini. Jauhkanlah kami dari kebosanan, tetapi biarlah kami dimampukan mengelola berbagai kegelisahan, kebosanan, dan ketakutan yang ada dengan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu berkarya dan berbuat bagi kehidupan kami. Inilah hati kami yang bersyukur kepadamu, kami yang berdoa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Lah nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah dengan rendah hati kita memberikan persembahan kepada Allah sebagai tanda syukur atas berkat melimpah yang kita alami setiap hari dengan mengingat sabda Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Segala kasih Bapa-Ku selalu melingkupiku di mana-mana diriku.
Mari kita doakan persembahan yang kita berikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati hidup kami. Dan bila di hari ini kami mampu memberi, inilah tanda kami mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Oma-opa, opung doli, opung boru, kita akan menjalani hari-hari hidup yang ada di depan. Percayalah, Tuhan Yesus akan menyertai kita. Mari kita melakukan Gita Bakti 208. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Oma opa, opung boru, opung doli, kita telah beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa sebentar siang jam 12 akan dilaksanakan doa secara bersama-sama. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.